Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik 0,15% ke angka 7057. Selain video ini saya coba menganalisa saham agro dan PTBA hari ini bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa dua sektor saham yang hari ini juga naik lumayan tinggi dan saat ini mencoba untuk bergerak uptrend. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham SMGR. Saham SMGR bisa kita lihat hari ini naik 4% lebih ke harga 6.750. Kenaikan ini membuat SMGR berusaha untuk break garis EMA 50. Bisa kita perhatikan beberapa minggu terakhir ini SMGR bergerak sideways dan terlihat masih bertahan di atas support 6.500. Dan hari ini berhasil rebound dari support di harga 6.500 mencoba untuk break garis EMA 50. Apabila berhasil break, maka SMGR berpotensi saya lihat untuk lanjut naik menuju harga 7.000 sampai garis EMA 150 yang saat ini di harga 7.025. Tapi secara tren SMGR walaupun hari ini naik 4% lebih, trennya belum terkonfirmasi uptrend. Karena masih harus break garis EMA 50 dan 150. Dan garis MACD sebelumnya bergerak sideways, saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 4% lebih ini malah ada sedikit distribusi. Tapi asing 2 hari terakhir jika kita perhatikan masuk melakukan akumulasi untuk saham SMGR. Jadi dari data yang kita dapat, menarik untuk dipantau juga. Apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar support 6.500, bisa menghold saham ini selama SMGR masih bertahan di atas garis EMA 150 dan saat ini di harga 6.675. Dengan target jangka pendek apabila teman-teman mau take profit itu di sekitar harga 7.000 sampai garis EMA 150 apabila memang masih gagal break. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Jadi tunggu SMGR terkena koreksi mengetes garis EMA 50, apabila masih bisa bertahan di sekitar harga 6.650 bisa coba entry untuk trading swing trade atau hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Tapi ingat, selama garis EMA 150 tidak terlewati, SMGR trennya masih akan bergerak sideways. Selanjutnya INTP juga bisa kita lihat hari ini naik 5% lebih ke harga 9.625. Dan kenaikannya juga sama membuat INTP berada di atas garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 9.475. Dan untuk support INTP bisa kita lihat support kuatnya itu di sekitar harga 9.000 sampai 9.050. Dan setiap kali menyentuh target atau support di harga 9.000 ini INTP masih bisa bertahan. Dan apabila berhasil break dari garis EMA 50 ini maka INTP akan mulai reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Jadi bisa kita konfirmasi apabila berhasil break garis EMA 50 ini, INTP sudah tidak bergerak downtrend. Bisa kita perhatikan beberapa kali mencoba break garis EMA 50, INTP memang masih gagal break karena resistennya lumayan kuat. Tapi apabila dalam 1 minggu ke depan terkonfirmasi break garis EMA 50 ini, maka INTP akan mempunyai support kuat di garis EMA 50. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 5% lebih ini ada akumulasi asing yang dalam beberapa hari terakhir melakukan distribusi hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi INTP juga menarik untuk dipantau karena saya lihat juga masih ada potensi untuk lanjut naik menuju harga 9.800 sampai harga 10.000. Dan saat itu di atasnya baru ada garis EMA 150 di harga 10.125. Jadi untuk INTP apabila berhasil break garis EMA 50, maka INTP juga trennya akan mulai membaik dan masih bisa di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Sedangkan teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar support kuat 9.000 pun menurut saya INTP sangat layak untuk di hold apabila teman-teman beli di sekitar support kuat ini. Apalagi setelah berhasil break garis EMA 50, berarti secara tren INTP akan mulai bergerak uptrend atau mencoba untuk bergerak uptrend. Jadi ada potensi untuk naik mengetes resisten psikologisnya di harga 10.000 ini. SMBR juga bisa kita lihat hari ini naik hampir 3% ke harga 484. Dan secara tren hampir mirip, bisa kita perhatikan di sini kembali mencoba untuk break garis EMA 50. Jika kita perhatikan di grafik,
SMBR juga beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50, selalu gagal break dan melanjutkan penurunan. Dan saat ini kembali untuk mencoba break resisten EMA 50 yang saat ini di harga 480. Dan garis EMA CD bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, kenaikan 2% lebih ini juga ada sedikit distribusi, tapi asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Yaitu untuk SMBR, apabila teman-teman mau entry, sebaiknya tunggu kembali di harga 480. Apabila berhasil break dari resisten EMA 50 ini, bisa coba entry dengan target jangka pendek di resisten psikologisnya di harga 500. Tetap harus hati-hati di harga 500 ini, karena harga 500 merupakan resisten lumayan kuat untuk SMBR. Baru di atasnya ada resisten berikutnya di sekitar harga 520. Baru resisten terakhir atau resisten kuatnya untuk mengkonfirmasi uptrend itu di resisten di EMA 150 di sekitar harga 530. Jadi untuk SMBR atau INTP bisa kita lihat pergerakannya atau grafiknya hampir mirip. Dan sekarang kita coba ganti ke sektor konstruksi yang hari ini juga bergerak naik. Bisa kita lihat Wika hari ini naik 1% lebih ke harga 935. Dan secara tren pun sektor konstruksi hampir mirip dengan sektor semen tadi. Sama-sama baru berusaha untuk break garis EMA 50. Untuk Wika sempat break garis EMA 50 tapi belum sempat naik menyentuh garis EMA 150, sudah turun kembali. Tapi jika kita perhatikan, support di harga 900 masih kuat menahan penurunan dari sang Wika. Sehingga Wika trennya saat ini masih belum bergerak downtrend. Karena setiap kali turun menyentuh harga 900, Wika masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 935. Hari ini sempat naik di atas harga itu tapi belum terkonfirmasi break. Jadi saat ini tepat di garis EMA 50-nya. Dan garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak sideways. Untuk Wika jika kita perhatikan, kenaikan 1% lebih ini masih ada sedikit akumulasi. Asing juga jika kita lihat 2 hari terakhir masih masuk akumulasi. Jadi untuk Wika, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, bisa pantau Wika dulu, wait and see dulu, bisa entry apabila memang Wika berhasil break garis EMA 50. Dan apabila berhasil break, maka Wika berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya di sekitar harga 975 sampai 980. Dan jika kita perhatikan di sini, garis EMA 150 tepat di harga 1000 yang merupakan resisten psikologis. Sehingga resisten ini merupakan resisten yang sangat kuat untuk Wika ke depannya. Dan selama Wika juga gagal break garis EMA 150, ingat Wika juga trennya belum bergerak tren. Berikutnya PTPP bisa kita lihat pergerakannya juga hampir mirip. Saat ini baru mencoba kembali break garis EMA 50 di harga 915. Hari ini naik 2% lebih ke harga 925. Jadi belum terkonfirmasi break walaupun harga berada di atas garis EMA 50. Karena bisa kita lihat di sini tanggal 25 Juli juga candle berada di atas garis EMA 50, ini juga belum terkonfirmasi break karena mulai bergerak turun kembali. Di posisi sini candle berada di atas garis EMA 50, keesokan harinya candle baru terkonfirmasi break garis EMA 50, tapi bisa kita lihat berusaha untuk break garis EMA 150, gagal break, turun kembali. Karena selalu saya jelaskan, apabila saham tersebut masih belum berhasil naik di atas kedua garis EMA ini, itu belum terkonfirmasi break. Di posisi sini juga bisa kita lihat berhasil naik di atas garis EMA 150, tapi ini juga belum terkonfirmasi break dan bisa kita lihat trennya belum bergerak tren. Walaupun di awal Maret ini PTPP naik lumayan tinggi dan malah sempat mencapai harga 1100, tapi terlihat malah kembali bergerak downtrend. Dan jika kita perhatikan di sini kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi asing. Jika kita perhatikan di PTPP terus masuk akumulasi satu minggu terakhir ini. Jadi PTPP menarik untuk dilihat karena sudah mulai ada akumulasi. Dan apabila berhasil break garis EMA 50, saya lihat ada potensi naik mengetes garis EMA 150 yang saat ini di harga 960. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli sampai PTPP di harga 900 atau malah di bawahnya, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dengan target take profit jangka pendek di sekitar garis EMA 150 apabila memang masih gagal break. Tapi apabila berhasil break, maka PTPP berpotensi untuk mulai bergerak tren dengan target berikutnya itu di resisten psikologis di harga 1000. Dan berikutnya ADI bisa kita lihat hari ini juga naik 2% ke harga 745. Dan untuk ADI jika kita lihat
Saat ini garis EMA 50 itu sudah berubah menjadi support karena sebelumnya ADI sudah berhasil break atau sudah terkonfirmasi break. Setelah terkonfirmasi break sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi bisa kita lihat masih berhasil bertahan dan rebound. Jadi beda dengan PTPP dan Wika yang saat ini baru mencoba untuk break garis EMA 50, tapi saham ADI saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi support di harga 740. Sedangkan untuk resisten tetap sama di garis EMA 150 di harga 785. Bisa kita lihat sebelumnya juga sama, berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi mencoba untuk break garis EMA 150, gagal break dan mulai bergerak turun. Jadi untuk ADI apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar support harga 700 atau di garis EMA 50, tetap harus pertimbangkan untuk take profit apabila memang ADI gagal break dari garis EMA 150 ini. Atau mau hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati pun menurut saya masih oke. Karena selama masih kuat di garis EMA 50, trennya masih akan sideways dan ada potensi untuk mencoba break garis EMA 150 dan mulai bergerak uptrend. Dan untuk ADI jika kita perhatikan, kenaikan 2% lebih ini ada sedikit akumulasi. Asing juga terlihat 2 hari terakhir ini masuk akumulasi saham ADI. Jadi ADI juga menarik untuk dipantau. Saya lihat juga masih ada potensi untuk lanjut naik mengatas garis EMA 150 sampai harga 800. Jadi ini bisa jadi target swing trade apabila memang ADI ternyata dalam 1 minggu terakhir masih gagal break resisten kuat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.